Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Aulia dengan NIM 433785722012-339. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang sudah saya pelajari beberapa hari kebelakang mengenai efektivitas implementasi Workday sebagai solusi global risk di perusahaan multinasional. Topik ini sangat relevan dengan tema yang saya dapatkan, yaitu Software as a Service untuk SDM, dan juga pokok pembahasannya fokus kepada model layanan cloud yang sudah saya pelajari juga sebelumnya. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, berikut ada poin-poin yang akan saya bahas, mulai dari pendahuluan, konsep dasar cloud dan model layanannya, kemudian ada Workday sebagai contoh implementasi software as a service-nya, kemudian ada tantangan dan resikonya, hingga ke faktor kunci keberhasilan migrasi ke cloud. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama, yang mana pembahasan pertama ini di sini ada pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, dalam satu dekade terakhir ini, kita telah menyaksikan pergeseran paradigma besar dalam akuisisi sistem informasi, yang mana kini perusahaan multinasional tidak lagi berfokus kepada kepemilikan aset fisik, melainkan perusahaan multinasional ini lebih banyak yang beralih ke model berbasis layanan atau langganan. Tujuannya apa? Tujuannya jelas, untuk menghindari investasi modal besar atau CapEx. Kayak contohnya seperti perusahaan ini membeli server fisik di tiap-tiap negara tempat mereka beroperasi, yang tentunya ini sangat mahal juga biayanya dan juga merepotkan. Dan itu kenapa perusahaan multinasional sekarang banyak yang beralih ke model berbasis layanan atau langganan. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Kita akan membahas konsep dasar dan model layanan cloud-nya. Seperti yang kita sudah ketahui atau yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk konsep dasar dan model layanan cloud ini sudah saya pelajari, sudah dibahas juga pada modul pertemuan 12 mengenai cloud computing, yang mana cloud computing ini merupakan layanan komputasi mulai dari server, database, hingga ke software, yang mana itu semuanya dikirimkan melalui internet. Ada 3 model layanan utamanya. Yang pertama ada infrastruktur as a service, yang mana infrastruktur di sini menyediakan infrastruktur dasar seperti server dan penyimpanan. Kemudian ada platform as a service, yang menyediakan platform untuk mengembangkan aplikasi, menjalankan aplikasi, dan mengelola si aplikasinya. Kemudian di model yang terakhir ada software as a service, yang mana software ini menyediakan perangkat lunak yang siap pakai, dan si software ini juga atau perangkat lunak ini juga dapat langsung bisa diakses oleh si pengguna. Di sini ada Workday sebagai implementasi SaaS atau Software as a Service, yang mana Workday di sini adalah contoh sempurna dari implementasi Software as a Service. Dengan kita memilih Workday, si perusahaan memutuskan untuk menyewa atau berlangganan layanan human resource daripada membangun dan mengelola sistemnya sendiri atau in-house. Sesuai teori Software as a Service, Workday di sini punya 2 karakteristik kunci yang penting bagi perusahaan multinasional. Yang pertama, di sini ada aksesibilitas global via internet, yang mana si aksesibilitas global via internet ini sangat krusial agar semua pegawai yang tersebar di berbagai negara itu bisa mengakses sistemnya dengan mudah tanpa perlu ribet. Kemudian yang kedua, Departemen SDM hanya perlu berfokus menggunakan aplikasinya. Jadi si mereka ini tidak perlu memikirkan pengelolaan servernya atau
pembaruan perangkat lunaknya. Lalu, apa efektivitas atau manfaat nyata Workday sebagai solusi risk global di perusahaan multinasional? Yang pertama, ada efisiensi biaya, yang mana perusahaan dapat mengubah biaya modal menjadi biaya operasional. Jadi, perusahaan ini cukup bayar sesuai penggunaannya tanpa perlu membeli si aset server di setiap kantor cabang yang mereka punya. Kemudian, yang kedua, manfaatnya di sini ada skalabilitas tinggi. Jadi, jika perusahaan melakukan pembaruan ke negara baru atau ke cabangnya, penambahan akun karyawan bisa dilakukan dengan cepat dan fleksibel sesuai si kebutuhan bisnis. Jadi dia itu nggak perlu menunggu lama-lama dengan menghabiskan waktu. Kemudian yang ketiga di sini ada pemeliharaan otomatis, yang mana nantinya beban kerja tim IT internal perusahaan secara global berkurang secara drastis. Karena apa? Karena dengan adanya Workday, si Workday ini nantinya bertanggung jawab penuh atas semua pembaruan si perangkat lunaknya atau si sistemnya. Oke, meskipun efektif manfaat yang tadi, implementasi Workday juga membawa tantangan dan resikonya tersendiri. Di sini ada 3 tantangannya. Yang pertama ada keterbatasan kustomisasi, di mana aplikasi software as a service ini seperti Workday seringkali menawarkan atau memiliki kustomisasi yang terbatas, yang mungkin ini juga sulit menyesuaikan dengan peraturan ketenagakerjaan yang unik-unik di tiap negaranya. Kemudian tantangan yang kedua di sini ada masalah keamanan dan regulasi, yang mana untuk perusahaan juga harus ekstra hati-hati dalam menjaga kerahasiaan data-data karyawannya, dan juga perusahaan harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi privasi data yang berbeda-beda antar negaranya. Kemudian yang ketiga di sini ada ketergantungan vendor. Akan ada atau akan terjadi resiko operasional yang timbul jika si penyedia layanan mengalami masalah teknis, atau misalnya si penyedia layanan ini mengubah kebijakannya atau mengubah kebijakan layanannya secara sepihak tanpa kesepakatan dua belah pihak. Oke, untuk memitigasi resiko tersebut, ada beberapa faktor-faktor keberhasilan atau faktor kunci yang harus kita perhatikan agar migrasi ke cloud itu berjalan dengan lancar atau dengan sukses. Yang pertama di sini ada analisis kebutuhan bisnis. Untuk analisis kebutuhan bisnis ini wajib memahami secara mendalam kebutuhan human resource global ini. Apa saja sih yang harus dipenuhi oleh Workday sebelum si layanan cloud ini atau sebelum si sistem ini diimplementasikan. Kemudian yang kedua di sini ada rencana migrasi data. Untuk rencana migrasi data ini perlu perencanaan yang hati-hati saat memindahkan data karyawan dari sistem lama ke Workday atau sistem baru. Untuk apa? Untuk meminimalisir si gangguan operasional. Kemudian yang terakhir di sini adanya manajemen biaya. Untuk manajemen biaya ini perusahaan juga harus memantau biaya langganan secara aktif atau secara real time. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kenaikan biaya yang tak terduga seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna di berbagai negaranya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Implementasi Workday sendiri
merupakan solusi software as a service yang terbukti menjadi strategi akuisisi yang unggul bagi perusahaan-perusahaan multinasional. Workday sendiri menawarkan efisiensi biaya dan skalabilitas tinggi tanpa perlu membebani perusahaan dengan investasi infrastruktur fisik. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus pada manajemen strategisnya, meskipun mereka harus menghadapi tantangan kustomisasi dan regulasi yang ada terlebih dahulu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan yang saya sampaikan tadi dapat tersampaikan dengan jelas dan bermanfaat tentunya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.